sarapan. Udah ngopi, Bu. Sarapan. Ayo dong diperbaiki dulu tempat duduknya masih berantakan. Tadi jam pelajarannya apa? Kok nggak diperbaiki tempat duduknya? Biar nyaman ya, kita belajarnya harus rapi. Itu juga tuh yang di belakang Nursiwan. Baju putihnya mana? Lupa. Oh, besok pakai ya biar sama. Biar selaras semuanya rapi cantik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan kalian menyerap ilmunya dengan barokah. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya dulu. Fatih. Untuk mulai pembelajaran kita sesuai anjuran dari ibu guru, berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Semoga pada hari ini semuanya hadir seperti minggu lalu. Karena kan kelas ini rajin-rajin ya. Bisa. Di mata guru-guru semuanya, oh kelas A rajin-rajin. Ayo dimulai dari Fadila, hadir. Mawar, hadir. Aprilia. Kenapa lo Mas Aprilia? Habis ini lagi sarapan ya. Kira, hadir. Ya. Amisa, semangat Amisa. Ega, Ida, hadir. Sakit Ega. Ida, Ipa, hadir. Iya, hadir. Gina, Maulida. Maulida di belakang itu jadi lupa. Herdika, Raja, Sakit. hadir. Apa masuk nak? Sakit perut, Bu. Mau mendoakan hati? Enggak, Bu. Mah. Anam, Hadir. Iwan, Oh. hadir. Fatih, Masuk, Bu, masuk. alhamdulillah. Anak-anak ibu semuanya rajin ya, semuanya masuk hari ini. Nah, berhubung kemarin ibu sudah memberikan kalian tugas dan ibu sudah mengoreksi rata-rata jawaban kalian bagus-bagus untuk pertemuan minggu lalu. Mari. Nah, untuk mengulas kembali karena nilai kalian bagus-bagus, ibu memastikan kalian minton atau enggak. Siapa tahu ada yang ambil jawaban temennya loh. Karena rata-rata di sini nilainya 90. Nah, ibu mau mengulas kembali materi minggu lalu. Masih ingat kan tentang pengangguran? Masih. Nah, ayo coba. Siapa yang mau angkat tangan? Ayo Mira. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan. Ya, bagus. Oke. Tadi bener ya dapat 90. Benar. Yang lain. Ayo Ade. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Mantap ya, Bu. Nah, selain itu apa sih dampak dari pengangguran? Ada yang masih ingat? Sip. Apa? Ayo, coba anak. Dampak pengangguran itu Dampaknya apa? dampaknya kepada masyarakat itu tidak bagus begitu. Ada lagi yang lain? Ayo, tidak. Salah satu dampak dari pengangguran itu terjadinya kriminalitas, terjadinya kemiskinan. Nama, Bu. Oh ya, Raja. Perceraian. Perceraian. Nah, dari materi yang kemarin dapat kita kesimpulkan ya bahwa kalian semua kedepannya jangan menjadi pengangguran. Baik kalau gitu. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas materi tentang, ada yang tahu? Pendapatan nasional. Jadi di sini kenapa sih kita harus belajar pendapatan nasional? Ayo
tahu keluar masuknya keuangan negara. Nah, bagus. Ada yang lagi yang lain? Masuk. Ayo Pipa, senyum-senyum. Biar ada pemasukan negara. Jadi, kenapa kita harus belajar pendapatan nasional? Yang pertama, agar kita tahu struktur pendapatan negara yang ada di suatu negara. Nah, khususnya di Indonesia, karena kita sedang berada di Indonesia. Nah, agar dan selanjutnya, kenapa kita harus belajar pendapatan nasional? Agar kita tahu sektor apa saja sih yang menjadi pendapatan di negara Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas, ada spidolnya? Udah. Ada ya. Udah. Pinjam. Nah, untuk kompetensi dasar pada minggu ini yang pertama yaitu bagaimana siswa paham terkait dengan pengertian pendapatan nasional. Kemudian mahasiswa harus tahu manfaat dari pendapatan Nasional. Dan yang ketiga itu komponen pendapatan nasional. Nah, untuk minggu ini ada 3 indikator yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendapatan nasional melalui media PowerPoint yang sudah kalian lihat di depan layar. Nah, sembari Ibu menjelaskan, kalian meringkas kembali dalam 1 lembar kertas, 1 halaman saja. Nanti di akhir pelajaran silakan kalian kumpulkan kepada Ibu ya. Nah, nanti juga ada contoh soal yang dimana kita bisa belajar bersama agar kalian lebih paham terkait dengan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional. Ada yang mau menjawab apa itu pengertian pendapatan nasional? Pendapatan nasional. Ada yang tahu? Jadi, pendapatan nasional itu adalah jumlah keseluruhan yang diperoleh oleh masyarakat. Agar kalian lebih mampu memahami pendapatan nasional itu adalah keseluruhan. Kalian bisa buat bagan. Ini tips untuk mudah menghafal. Keseluruhan jumlah pendapatan jumlah pendapatan yang diterima oleh siapa? Berarti kita semua termasuk ya, karena kita bagian dari masyarakat, oleh semua masyarakat. Di dalam suatu negara biasanya perhitungannya itu selama 1 tahun. 1 tahun. Nah, jika kalian bisa lihat di sini dari pengertiannya. Sekarang Ibu tanya, ya, dari pengertian ini di situ dikatakan bahwa jumlah pendapatan yang diterima oleh semua masyarakat. Nah, sekarang apakah akan berpengaruh semakin tinggi misalnya pendapatan berarti semakin tinggi pendapatan masyarakat berarti semakin tinggi pendapatan nasional atau bahkan sebaliknya? Bagaimana menurut ya? Apakah semakin bagus atau tidak?
kesimpulannya, semakin tinggi pendapatan per kapita atau pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula pendapatan nasional. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Nah, Mami jatuh. bisa nggak kalian kasih ibu contoh sekarang? Karena kita di situ kan elemennya semua masyarakat dan kita pasti pernah menjadi bagian orang-orang yang menambah pendapatan nasional. Pernah nggak kalian dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, Belum. uang jajan deh. Coba uang jajan. Uang jajan itu kira-kira berapa enggak kepada pendapatan nasional kita? Uang jajan, atau kalian pernah beli menggunakan jasa? Berdampak? Ya. Ya, betul. Jadi itu akan berdampak kepada pendapatan nasional. Kalau nanti kalian bertanya, ada yang mau bertanya terkait ini, kenapa dia bisa berdampak? Kenapa Ibu? Ya, tanya, makanya bertanya. Biar kalian nggak bingung. Ibu? Jadi uang jajan ini akan berpengaruh terhadap namanya pendapatan Kapita. salah. Pendapatan rumah tangga keluarga. RTK. Pendapatan rumah tangga keluarga atau biasa disingkat dengan RTK. Kemana dia masuk nanti pendapatan rumah tangga keluarga ini? Dia akan masuk ke dalam G. G apa? B. GDP. B. D. GDP. D. Siapa tahu apa PDB? Pendapatan domestik produk domestik bruto. Ya, Victor tuh kan masih ingat Ya, materinya. Bu. Pernah nggak diajarin waktu SMP? Belum. SMA pernah. Kemarin juga kan pernah. Aku jadi siapa kamu nih? Pernah SMA. Nah, selain uang jajan, ada lagi nggak? Ada yang tahu penerimaan terbesar negara Indonesia kita? Apa sih? Pajak. Pajak, betul. Pajak apa biasanya? Yang paling tinggi? Rokok. Pajak. Bea cukai, rokok. Ya, cukai. Ya. Itu yang tertinggi ya. Cukai rokok. Terus ada pajak kendaraan. Kalian biasanya bayar pajak sekali setahun ya? Ya. Selain Ibu pernah ada materi terkait dengan pembuatan video pajak. Nah, ada salah satu narasumber yang kami tanya, kapan membayar pajak? Katanya 2 kali setahun. Aduh. Padahal kalau 2 kali setahun itu kan Narasumber baru pajak. abal-abal itu. Jadi pajak itu dibayar 1 kali. Sebulan. Jangan sampai keliru nanti kalian sering bayar pajak. Nanti ketambah sama Pak Pol nanti. Ya. Pajak kebutuhan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pengertian? Udah jelas. Sudah jelas ya? Ya. Nah, saya ulas kembali. Jadi pendapatan nasional itu adalah sebenarnya kalau pendapatan nasional itu pengertiannya banyak ya. Kalau kalian share di Google itu bermacam-macam. Namun ini yang bisa kita ambil kesimpulan yaitu keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua masyarakat biasanya dalam kurun waktu 1 Tahun. Bisa diulangi? Lia, coba ulangi. Apa itu pendapatan nasional tadi? Pendapatan yang diterima oleh masyarakat Hah? dalam periode 1 tahun. Ada lagi? Masih kurang lengkap? Jumlah pendapatan. Melengkapi. Coba mau Lida. Itu keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun. Ya. Lebih sedikit benar. Lebih Coba sedikit. Fadila. Ayo. Ayo. Keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima oleh semua masyarakat dalam kurun 1 tahun. Ya. Berarti udah paham semuanya ya? Dan Paham. kesimpulannya apa tadi? Semakin tinggi, ada yang masih ingat? Ya. Coba Fatih, Hah? semakin tinggi. Ya, semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapitanya, maka semakin tinggi juga pendapatan nasionalnya. Nah, bagus. Hebat, Fatih. Iya, semakin naik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu manfaat pendapatan nasional. Yang pertama itu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ada yang paham maksud
Nggak pakai meteran. Nggak bisa dong. Jadi Rapid dong. ketika dihitung selama 1 tahun pendapatan nasionalnya, kita bisa mengetahui apakah pendapatan nasional kita mengalami penurunan atau kemajuan. Kemudian yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Ada yang bisa menjelaskan? Coba Hernika. Mengamati ayat apa maksudnya? Untuk membandingkan Kurang jelas. Ada yang bisa bantu nggak? Untuk membandingkan kemajuan perekonomian. Sederhana kok kalimatnya ini. Pakai nalar kalian aja. Ya. Tahu-tahunya Ya, kalian. Iwan. Iwan. Ayo Iwan. Apa? untuk membandingkan Kak, antara Ya, Indonesia benar dengan benar untuk Australia. membandingkan Ah, dan tolak membanding. ukur. Ah ya. Kan kedua. Apakah dia Depannya. Jadi berkembang kemajuannya? kalau kita bisa membandingkan, ini maksudnya kita bisa membandingkan perekonomian negara kita dengan negara lain. Bagaimana sih kondisi dari negara tetangga? Selanjutnya untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara dan menjadi landasan perumusan kebijakan dan mendapat informasi soal tingkat kemakmuran. Sampai sini sudah jelas ya untuk manfaatnya? Jelas. Dipercepat ya. Ya. Nah, selanjutnya komponen pendapatan nasional. Yang seperti kita singgung tadi ya, ada namanya GDP, Gross Domestic Product. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia namanya produk Domestik. Bruto. Betul. Nah, pengertiannya itu jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara. Kalian bisa lihat perbedaan font yang ada di GNP. Pengertiannya sama, bisa kalian lihat itu jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Kalau di GDP itu warga di suatu negara. Kalau di GNP itu warga negara. Apa perbedaannya? Bisa kalian lihat? Belum itu. Apa perbedaannya di suatu negara dengan warga negara? Kalau di suatu negara itu negara lain, kalau di warga negara itu warga negara. Ya, betul. Mira? Sama. Kalau di suatu itu warga negara itu yang mencakup warga negaranya saja. Kalau yang di warga negara itu adanya warga negara asing. Iya, warga negara Indonesia. betul. Jadi GDP ini berdasarkan dari wilayah. Pokoknya Kalau GDP GNP itu itu WNA. berdasarkan kewarganegaraan. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Kok bisa dia wilayah, kok bisa dia kewarganegaraan? Jadi misalnya nih, kalau berdasarkan wilayah menghasilkan produk dan jasa, misalnya Mira, walaupun dia tinggal di Amerika, tapi dia punya cabang usaha di Indonesia, itu dia masuknya ke dalam GDP. Jadi di suatu negara itu lokal dan asing. Ya, Ya, kalau di GNP itu hanya warga negara Indonesia. lokal berdasarkan warga negaraan. Misalnya Patih nih, Patih orang keluarga negaraannya Indonesia, tapi tinggalnya di Malaysia, itu tetap masuk ke dalam GDP. Paham ya? Ya, paham. Ya Raja. Paham. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat secara langsung di layar. Di situ ada NNP, yaitu Net National Product, berupa hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan. Nama lain dari penyusutan itu apa dalam nama ekonominya? Rugi. Depresiasi. Jadi nanti kalau ada soal ada kalimatnya depresiasi, itu namanya Penyusutan. Kalau net itu apa? Harga enggak boleh ditawar. Net itu bersih. Oh, bersih. Kalau bruto foto. Ya. Nah, udah jelas ya Sudah. penggunaannya? Kemudian di sini ada Contoh soal. Hitungan contoh data. soal. Ada yang mau coba jawab? Tinggal berapa waktunya? Tinggal 5 menit. Oke, kalau gitu di sini Ibu jelaskan sedikit terkait
NNI itu sama dengan NNP. Sama dengan Pajak tidak langsung ada ya? ya. Ada NNP-nya yang nggak ada. Berarti yang dicari NNP, GDP. Nah, rumus NNP yaitu GNP dikurangi penyusutan ada ya 120. GNP-nya sekarang yang tidak ada, berarti yang dicari itu GNP-nya. GNP rumusnya GDP dikurangi faktor neto dari luar negeri. Nah, jadi kalian tinggal masukkan aja nominalnya di sini. Nah, rumus faktor neto dari luar negeri itu yaitu pendapatan WNA di Indonesia dikurangi pendapatan WNI di Luar negeri. Sampai sejauh ini paham ya? Tugas. Nah, coba sekarang Gina, simpulkan materi hari ini. Apa saja yang didapatkan pada pertemuan kali ini? Pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan penerimaan masyarakat dalam periode 1 tahun. Nah, itu. Terus manfaatnya bisa disebutkan salah satu untuk mengukur. Laju pertumbuhan ekonomi. Ada lagi yang mau menambahkan? Untuk membandingkan pendapatan dalam satu negara Antar negara. Oke. Terus ya, berarti semuanya udah paham ya, alhamdulillah. Nah, untuk tugasnya Ibu sudah siapkan di slide terakhir, kalian bisa lihat di sana. Yang ditanyakan itu NNI-nya ya, sama dengan contoh soal yang tadi. Jadi kalian tinggal masukkan rumusnya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dengan tugas ini? Paham. Ya. Nah, untuk pengumpulan tugas, kalian inputnya ke dalam Google Classroom ya, seperti biasa. Batas waktunya itu hari Minggu jam 12. Jadi kurang dari jam itu Ibu tidak terima lagi, ya. Dan untuk lebih dari itu Ibu tidak terima lagi. Dan untuk tugas yang kemarin akan Ibu serahkan hari ini juga. Hasil nilainya kalian bisa lihat. Untuk lembarannya sudah ya dikumpulkan? Sudah. Nah, alhamdulillah pada hari ini pelajaran kita berjalan dengan baik. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran yang masih tertunda. Komponennya belum selesai ya, karena masih banyak. Besok kita jelaskan di minggu depan. Terima kasih untuk nanda-nanda semua. Anda saleh-salehah. Nanda-nanda solehan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan menjadi amal baik untuk kita semua. Amin. Itu Ibu tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.